kita sudah paham ilmunya, kita sudah paham aturannya, kita akan bertindak nanti dengan catatan tidak keluar daripada apa yang ada di dalam konstitusi negara kita. Dengan cara apa? Laporkan kepada kepolisian, kita kirimkan surat, kita laporkan ke Polsek, kita laporkan ke Polres. Jika memang Polres, Polsek tidak menanggapi, kita kepung bersama, insya Allah ya. Nanti pada saatnya saya akan pimpin sendiri untuk mengepung mereka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita, sebelum kita kepung mereka, mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaram falyughayyir biyadihi. Apabila kalian melihat satu kemungkaran, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, falyughayyirhu, maka rubahlah. Dengan rubah yang bagaimana? Biyadihi, dengan tangan. Apa yang dimaksud dengan tangan? Dengan kekuatan tubuh kita, bisa juga definisinya dengan jabatan kita, bisa juga dengan kekuatan pasukan kita. Jadi untuk merubah ini sesuai kapasitas yang kita miliki. Kalau kita sebagai bupati, maka keluarkanlah perbub, peraturan bupati, itu bentuk jihadnya. Kalau kita sebagai gubernur, ya buat pergub, peraturan gubernur. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ya atur dalam rumah tangga. Jangan sesekali kalian meninggalkan sholat, jangan sesekali kalian hubungan dengan yang bukan mahrimnya. Ini perbuatan di dalam rumah tangga. Fa in lam yastati', apabila kalian tidak mampu dengan tangan, keluarga tadi kan sebutkan, apabila kalian tidak mampu, fa in lam yastati' fabilisanihi, dengan ucapan. Kalau ada orang jualan narkoba, misalnya di Jalan Pemuda, ada orang jualan narkoba, kalau saya polisi, saya akan tangkap mereka. Tapi karena kita rakyat sipil, tidak ada wewenang untuk bertindak sebagaimana aparatur kepolisian, fabilisanih, dengan lisan kalian nasihati dia, Pak, kalian jangan jualan narkoba di sini. Bapak jangan berjualan minuman keras di sini. Ini bentuk daripada perubahan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, maka rubah dengan lisan. Fa in lam yastati', adapun kita tidak mampu lagi, fa biqalbihi, maka dengan hati yang tidak ridho. Kita pakai tangan nggak mampu, pakai lisan khawatir juga, maka yang terakhir fa biqalbihi, dengan hati tidak ridho. Jangan kita cuek, jenengan ningali tiang sing lagi mabuk, gak iso ngerubah pakai tangan, gak bisa merubah pakai lisan, dengan hati. Apa itu? Doakan dia, doakan dan tanamkan dalam hati kita tidak ridho dengan apa yang dia perbuat. Ya Allah, kok bisa sampai seperti itu? Jangan kita acuh tak acuh, gak peduli. Wah, yang penting duduk keluargaku, yang penting bukan saudara saya, bukan sanak famili, nggak ada urusan. Nah, ini yang menyebabkan daripada rusaknya umat. Dan tatkala kita cuma bisa di dalam hati, fadzalika at'aful iman. Kalau kalian cuma bisa dalam hati, maka ketahuilah iman kalian sangat-sangat lemah. Makanya jangan mengaku kita iman kita kuat, iman anak kuat, iman anak ini kuat. Ente amar ma'ruf nahi mungkar apa tidak? Tidak.
Dengan lisan tidak, dengan kekuatan tidak. Iman ente lemah. Jadi kalau ada orang, oh ini seorang wali min auliyaillah, imannya kuat, lihat dia amar ma'ruf atau tidak. Kalau dia nggak bisa amar ma'ruf, nahi mungkar, nggak ada. Ini sudah tidak tergolongkan daripada orang-orang yang kekuatan iman. Harus dengan lisannya, harus dengan tangannya, baru dia digolongkan orang yang imannya kuat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ayuhan nasu ta'muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Manusia, cepat-cepatlah kalian untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar qabla anta tad'u fala yustajibu lakum. Kalian cepat-cepat kalian amar ma'ruf nahi munkar sebelum doa kalian ditolak oleh Allah. Kalau sudah Allah menurunkan bala, apa bisa kita berdoa? Nggak bisa, sudah terlanjur. Makanya kalau kita tidak ikut serta memerankan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menurunkan bala. Namanya bala, ya Allah, kalau sudah seperti gunung meletus, sudah seperti tanah longsor, gempa, misal ada di ujung jalan sana itu jualan pil, ujung jalan jualan pil, terus ada banjir, ada murka Allah, kira-kira yang kena itu pojokan tok apa sak jalan muda? Pikir kita, ada orang jualan narkoba, terus Allah menurunkan bala, apa yang kena cuman dia yang jualan atau kita semua? Semuanya kena. Al-bala ya'um, bala itu kalau turun untuk semua. Kalau ada ahli ibadah tiap hari ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, tetangganya jualan narkoba, kalau balak turun, imam masjidnya kena apa tidak? Kena. Ulamanya kena apa tidak? Kena. Hafid Qurannya kena apa tidak? Kena. Gara-gara siapa? Membiarkan mereka yang berjualan narkoba, membiarkan mereka yang berjualan minuman keras. Jadi kalau ada orang mengatakan, wis gak usah ngurusi aku, ada orang berjualan narkoba ngomong, sementing lah gak ganggu awakmu aku, ini kan pekerjaan saya, yang dosa ya saya sendiri, dosa-dosaku sendiri, yang rusak ya badan-badan saya sendiri, wong tidak ganggu keluargamu kok. Kan kadang-kadang kan ada seperti itu, kan gak ganggu kalian wahai orang yang taat, tidak mengganggu kalian wahai orang istiqomah di masjid, tidak ganggu kalian wahai orang yang berdakwah, kenapa kalian ribut mengurusi kami yang berjualan narkoba? Jawab dengan hal ini, kalau kalian berjualan narkoba, Allah menurunkan bala, yang kena bala bukan cuma kalian, tapi semua di antara kita akan terkena bala. Pernah satu ketika diceritakan, satu kota hafal Quran, satu kota semua hafal Quran, satu kota semua taat kepada Allah. Ada satu orang jualan narkoba tapi tidak diketahui, tidak diketahui. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bala, dan seluruh kota yang hafal Quran, yang taat kepada Allah, semua masuk neraka. Ketika dihisap oleh Allah, itu gara-gara ada sebagian orang mengetahui sehingga tidak peduli, maka semua kena imbasnya dan semua dimasukkan ke neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jawaban bagi mereka, jika sudah terang-terangan di hadapan kita mereka benar-benar jualan, maka kita akan awali di Jalan Pemuda nanti. Insya Allah kita sudah membaca kitab ini, kita sudah paham ilmunya, kita sudah paham aturannya, kita akan bertindak nanti dengan catatan tidak keluar daripada apa yang ada di dalam konstitusi negara kita. Dengan cara apa? Laporkan kepada kepolisian, laporkan kepada kepolisian, Bapak ini ada penjualan pil misalnya, kita kirimkan surat, kita laporkan ke Polsek, kita laporkan ke Polres. Jika memang Polres, Polsek tidak menanggapi, kita kepung bersama.
Insya Allah ya, nanti pada saatnya saya akan pimpin sendiri untuk mengepung mereka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita, sebelum kita kepung mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Amin ya rabbal